Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel Nipo Sibar, yaitu Sinau Bareng dengan Nipo. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak, khususnya pada komponen dasar pembuatan tabel. Jadi di sini mengapa kita harus belajar tabel dan bagaimana sih peranan tabel sebenarnya dalam pemrograman web itu sendiri. Oke, lebih lengkapnya kita simak saja langsung materi kita tentang tabel. Oke, selamat belajar. Oke, kali ini kita akan belajar materi tentang kemarin, yaitu tentang tabel. Saya ulangi lagi, kenapa saya berkali-kali kok menjelaskan tentang tabel? Karena ini adalah dasar dari mendesain. Ya, jadi tabel dalam HTML ini adalah dasar kalian mendesain. Jadi awalnya itu kan mendesain itu menggunakan tabel, kemudian berkembang ke CSS dan lain sebagainya. Kalau dasarnya kalian bisa, maka nantinya akan bisa, ya kan? Ya. Terus kuncinya satu, membuat tabel itu sangat gampang sekali. Jangan sampai kalian tidak paham tentang tabel, karena kalau kalian tidak paham tentang tabel, maka kalian akan kesulitan mendesain. Jadi hukumnya ini adalah wajib. Karena wajib, bagaimana caranya? Kalian harus bisa. Paham maksud saya? Oke, kita langsung saja. Oke, kita akan bahas tabel langsung saja di sini. Kalau kembali lagi ya, kita belajar HTML itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Namanya disebut dengan apa yang 3 hal itu? Oke. Tag itu kayak gini. Ini kan tag ya kan? Kemudian yang kedua, oke, atribut. Atribut itu yang di dalamnya tag, ya kan? Ini nama tagnya apa, atributnya di sini. Kemudian yang terakhir, value. Oke, ini adalah isi dari atribut. Nah, di sini ada isinya. Oke, jadi kita cuma belajar 3 hal. Kemudian sehingga kalau saya menyebutkan seperti ini disebut dengan tag apa? Oke, tag tabel, ya kan? Tag tabel. Misalkan saya ada soal seperti ini. Nah, pertanyaan saya yang disebut dengan atribut yang mana? Oke, nih atributnya. Ya kan? Kemudian yang disebut dengan value yang mana? Oke, value itu yang ini nih. Nih. Biasanya value itu tanda-tandanya sama dengan petik-petik 2 seperti ini. Jadi value ini menjelaskan atribut memberikan efek pada tagnya. Sehingga tag tabel, border ini adalah garis mempunyai ketebalan 1. Ya kan? Seperti itu. Oke. Kemudian dalam membuat tabel yang perlu kalian perhatikan dalam membuat tabel itu yaitu ada 2 hal utama, yaitu tentang penjelasan tentang namanya baris, ya kan? Kemudian yang terakhir apa? Yang kedua, kolom. Oke, yang dimaksud baris itu seperti ini. Misalkan saya menggambar, nah seperti ini. Ada A, ada B. Yang dimaksud dengan baris itu yang ini nih. Yang baris saya kasih warna merah ya. Ini baris. Nah, ini baris. Ini baris. Kalau di dalam HTML ini kita menggunakan tag namanya tr. Berarti nanti ada 2 tr, ya kan? Kemudian yang dimaksud dengan kolom itu ini. Yang dimaksud dengan kolom itu dari atas kita melihatnya. Nah, ini satu kolom. Satu kolom nih. Jumlah kolomnya kan cuma 1 nih kan ya? Isinya ada banyak selnya ya kan. Nah, kolom ini kalau dalam HTML kita menggunakan, kalau yang untuk atas sendiri namanya adalah TH, untuk bagian atas judul biasanya. Untuk bagian bawah dan seterusnya itu kita menggunakan TD. Bisa dipahami? Oke. Kemudian pembahasan atribut. Oke,
Oke, kita akan mencoba untuk membahas atribut. Atribut yang ada dalam TD ya, yang ada dalam TD. Jadi misalkan saya menggambar sebuah tabel seperti ini. Oke, pertanyaan saya, ini ada berapa baris? Oke, ada 2 baris. Ya kan? 2 BR baris. Kemudian pertanyaan saya ada berapa kolom? Oke, ada 2 kolom. Kan aslinya ini kan ada kan, cuma ini yang garis putus-putus ini garis spesial nantinya. Ada 2 kolom. Ada 2 kolom. Nanti ini namanya TD. Nah, TD inilah yang spesial maksud saya. TD yang ini yang spesial. Nih, 1 kolom ini. Nah, ini dia melakukan merger atau penggabungan. Dalam 1 baris, 1 kotak ini dia menggabung berapa kolom yang dia gabung? 2 kolom. Kolom ini dan kolom ini dia gabung jadi 1, ya kan? Nah, sehingga nantinya kita akan menggunakan bantuan atribut namanya call span. Jadi di dalam untuk penulisan ini kita akan menggunakan bantuan atribut TD, tambahkan atribut namanya call span sebanyak berapa yang mau di merger? 2. Untuk penyelesaian yang ini. Ya kan? Oke. Kemudian kita coba ke gambar berikutnya. Misalkan saya mau menggambar gambarnya seperti ini, kita mau coba butuh bantuan row span sekarang. Nah, kalau kasusnya kayak gini nih. Nah, kasusnya kayak gini nih berarti pertanyaan saya berapa baris ini? Terdiri berapa baris? Oke, ada 2 baris. Ini sebetulnya ada. Nah, ini yang spesial kata saya. Nantinya spesial. Ada 2 baris. TR-nya ada 2. Kolomnya ada berapa? 2. Nah, ini kolomnya ada 2. Nah, ini seperti ada 2 kolom. 2 TD. Nah, kemudian menulis coding yang di sini bagaimana? Nah, lihat dulu dia melakukan penggabungan kan baris pertama dan baris kedua digabung nih, ya kan? Kalau ke samping, kalau secara horizontal namanya kolom, ya kan? Kalau ke bawah sini namanya baris. Berarti berapa baris yang digabung jadi 1 nih? 2, sehingga codingnya itu gini codingnya. TD yang di sini row span sebanyak 2. Nah, ini yang beda dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Oke. Kita coba menuliskan coding yang lengkap untuk tabel. Jadi yang perlu kalian perhatikan di dalam belajar tabel itu yang pertama adalah tag tabel itu sendiri. Ya kan? Kemudian ada untuk baris apa namanya? Untuk baris tag apa namanya? TR, oke. Untuk kolom namanya TD. Jadi dan TH atau TH. Jadi kita cuma belajar kalau di dalam tabel cuma belajar ini 3 hal ini. 1, 2 dan 3. Enggak usah jadi konsentrasi kalian ketiga ini sudah. Baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. Seperti itu. Oke, kita coba menyelesaikan contoh yang pertama, penggunaan tabel secara lengkap. Contoh, ada sebuah tabel seperti ini. Nih. 1 kolom. Kolomnya ada 1, ya kan? Barisnya ada. Oke, barisnya ada 1. Pak, codingnya bagaimana, Pak? Codingnya gini aja. Langkah pertama biar enak coret-coret saja. Jadi dicoret-coret sudah. Langkah pertama tulis dulu pembukanya di sini. Table, ya kan? Biar garisnya ini kelihatan, kita tambahkan atribut namanya. Oke, border sama dengan ketebalannya 1, 2 boleh. Semakin tebal, semakin besar garisnya. Ada tabel pembuka, pasti ada tabel. Nah, di sini kita tulis /tabel. Kemudian tadi ini kita bahas baris, ada berapa baris? 1 baris. Jadi di sini kita tulis dulu TR. Ada TR pembuka pasti ada? Oke, /TR penutup. Kemudian di dalam ini baru kolom, ya kan? Di sini apa? TD pembuka.
Iya TH ya. Oke, sorry. Untuk karena di atas sendiri TH. Misalkan ini A, tulis A ya kan? Slash T. Nah, seperti inilah codingnya. Coding lengkapnya ya gini. Saya tulis coding ya tabel, ngikuti ini sudah. Tabel border ya kan? Sama dengan 1. Kemudian ini kita tulis yang ini. TR ya kan? TR, kemudian lanjut ke kanannya. TH. Kemudian A. Oke, slash TH slash DR. Oke, mantap. Nah, kemudian lanjut sudah sampai sini, lanjut ke sini. Slash tabel. Seperti itu. Ya kan? Kemudian kita nyoba yang lainnya, contoh tabel yang lain. Misalkan nih, seperti ini gambarnya. Oke. Nah, tambah gampang lagi. Dia yang kemarin kita sudah coba. Ada berapa baris nih? Oke, barisnya ada 1 nih. Barisnya ada 1 TR-nya. Kemudian kolomnya ada? 2. Oke, kolomnya ada 2. Kolom pertama, kolom kedua. OTD. Oke, kita langsung nulis codingnya. Codingnya langkah pertama kalian tulis aja dulu. Di atas sendiri apa namanya? Tabel, ya kan? Table. Dikasih atribut apa? Oke, border sama dengan? Oke, kemudian diakhiri dengan slash. Ada tabel pembuka, ada tabel penutup. Kita tulis dulu apanya nih? Oke, ada tabel pembuka pasti ada. Nah, ada 2 kolom nih. Di sini berarti apa? TH boleh, TD boleh ya kan? TD boleh. Kemudian ditulis misalkan ini apa? A, ya kan? Ini slash TD. Kemudian di sini juga TD B misalkan ya kan? Slash TD. Jadi hasilnya nanti itu hasilnya itu nanti gini. A B. Nah, gini hasilnya nanti ini. Hasilnya. Cara menulis codingnya secara lengkap ya ditulis dari sini. Dari sini, sini, kemudian sini. Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian ada nih contoh lagi. Contoh lagi yang kita melakukan merger. Kita akan melakukan sebuah merger. Nah, yang tadi itu. Nah, contohnya gini. Nah, pertanyaan saya, ada berapa baris? Oke, 2 baris. Ada berapa kolom? Oke, kolom pertama dan kolom ke? Ini kan aslinya ada ya kan? Oke. Kemudian kita coba menyelesaikan codingnya, coding tabelnya. Sangat gampang sekali. Langkah pertama kalian tulis dulu. Di atas sendiri apa namanya? Oke, table. Dikasih apa? Oke, border sama dengan? Oke, agar kelihatan garisnya. Ditutup dengan slash. Oke, mantap. Kemudian di sini ada? Oke, TR. Kan baris pertama ya kan? Yang sini? Oke, ada TR pembuka pasti ada? Apa di sini? Oke, yang di sini? Mantap. Kemudian di sini ada kolom ya kan? Ini pakai TH, enak karena atas sendiri ya kan? Kita kasih TH. Cuma dia mendapat yang tadi yang di pembahasan pertama call span karena dia melakukan penggabungan 2 kolom ya kan? Kalau ke samping ini ke kolom. Selama dia tidak pindah baris berarti dia masih dalam 1 kolom ya kan? Berarti TH spasi call span sebanyak 2. Kemudian ditulis kata-kata apa di sini ya kan? Slash TH. Ya kan? Ini kan TH pembuka, TH penutupnya sini kan ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kolom biasa yang ini dah. TD. Ini misalkan nulis sesuatu di sini apa? Slash TD. Yang ini juga TD pembuka. Menulis sesuatu apa di sini? Slash TD. Selesai. Mengenai call span. Pak, nulis codingnya bagaimana? Diurut sudah dari sini. Oke, kita tuliskan ya. Kita tuliskan. Jadi di codingnya gini aja. Table, ya kan?
border sama dengan 1. Kemudian TR. Ini yang kita tulis. Ya kan? Kemudian dilanjut TH. Call span sebanyak 2 ditutup. Misalkan kita tulis A. Nah, kemudian kita lanjut di bawahnya. Ini slash apa? TH. Oke. Kemudian jangan lupa ditutup dengan ini, belum ditulis ini apa? Oke, slash TR saya taruh di sini ya, slash TR. Sudah selesai baris pertama. Baris kedua sekarang yang ini kita tulis TR. Kemudian TD membuka, kita tulis ini B misalkan. Slash T. Kemudian apa di sini? Oke, TD. Saya taruh di bawahnya ya. Kemudian saya tulis misalkan apa di sini C. Kemudian ditulis apa di sini? Oke, mantap. Kemudian kurang satu apa di sini? Mantap. Yang terakhir? Nah, berarti kalian sudah bisa nih. Inilah codingnya. Untuk call span. Kita coba untuk row span sekarang. Oke, row span itu seperti ini. Row span kita coba nih. Nah, misalkan gini nih. Saya taruh di samping dah. Nah, seperti ini. Pertanyaan saya adalah, berapa barisnya? Oke, ada barisnya ada 2, TR-nya. Kolomnya ada berapa? Oke, kolomnya ada 2. Mantap. Kemudian kita coba menyelesaikannya. Langkah pertama nulis apa? Oke, tabel dikasih apa? Mantap. Border sama dengan? Oke, kemudian ada tabel muka pasti ada? Oke, kemudian di sini? Mantap. Yang di sini? Oke, ada terong buka pasti di sini ada? Oke, slash TR. Kemudian di sini? Nah, di sini kita nulis kalau awal sendiri kan TH kan biasanya ya. Oke, kita TD aja dah, enggak apa-apa. Kalau TH itu misalkan kan kalau kita membuat kolom kan ada nih biasanya kan kalau membuat kolom ini nomor, nama ya kan? Nah, ini yang disebut dengan TH. Akopnya, judulnya. Ya kan? Paham maksud saya? Oke. Kita gunakan TD aja sementara. Oke, di sini ini yang di sini saya kasih angka saja. 1, ini 2, ini 3. Coding 1 isinya. Nah, ini saya tulis di sini biar Coding 1 TD-nya kan biasa saja kan ya? TD misalkan saya tulis 1 dikasih slash TD. Yang nomor 2 sekarang. Nih, codingnya nomor 2. Nomor 2 dia melakukan penggabungan kan ya? Kan aslinya kan ada di sini kan? Penggabungan apa dia? Row span atau berapa baris yang digabung jadi 1? 2. Oke, berarti di sini di dalam TD-nya ada atribut namanya. Oke, mantap. Row span sebanyak 2. Oke, kok bisa 2 Pak ini? 1, 2. 2 baris. Kemudian ditulis misalkan 2 di sini ya kan? Slash apa? Oke, mantap. Kemudian kita menyelesaikan yang poin yang ketiga. Yang ketiga kita selesaikan biasa saja ya kan? TD pembuka ya kan? TD penutup kita tulis 3 slash TD penutup. Nah, oke, selesai ini codingnya. Penulisan lengkapnya bagaimana Pak? Oke, kita tulis secara lengkap. Dari sini dulu kita tulis. Nah, kita tulis dari situ. Kita tulis tabel border sama dengan 1, ya kan? Kemudian kita tulis yang baris yang ini. Ditulis apa di sini berarti? Oke, TR. Seperti ini. Nomor 1 kan ini kan ya nomor 1 ya. Codingnya nomor 1. Nah nih nomor 1 codingnya nih. TD 1 slash TD. Kemudian dilanjut nomor 2. Nomor 2 nih codingnya nih. Berarti sambung lagi TD pembuka. Oh sorry, ada apa? Atributnya namanya apa? Row span ya kan? Sebanyak 2. Kemudian ada 2. Saya lanjut di bawahnya 2. Kemudian ditutup dengan apa itu? Slash. Mantap. Kemudian setelah ini lanjut ke sini ya kan? Apa berarti di sini? Slash TR. Sudah selesai. Untuk ini sudah selesai. Kemudian berikutnya yang ini kita selesaikan.
Baris yang ketiga TR ya kan? TD biasa nomor 3 ini ditulis lagi ya kan? Nah, oke, ditulis lagi di sini. Kemudian yang ini Pak, apakah perlu ditulis? Tidak perlu yang ini. Karena sudah dipakai di baris pertama codingnya ya kan? Sehingga langsung loncat ke sini. Nah, ini nulis yang ini biar lengkap, oke. Saya tulis biar lengkap. Yang ini TD 3/TD, kemudian langsung loncat ke sini ya kan? /TR. Lupa kenapa aku langsung loncat, karena sudah diambil di sini, sudah di merger di sini ya kan? Kemudian yang terakhir jangan lupa ditutup dengan /tabel. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah pembelajaran kita tentang tabel. Seperti ini. Sangat mudah kan ya? Oke. Sangat mudah, kita coba ya. Kita coba nih. Kita coba menggunakan notepad. Jadi kita nih mau coba coding yang terakhir tadi itu. Notepad, oke, kita coba tabel border sama dengan 1. Oke, kita coba yang row span tadi itu. Ada tabel pembuka, pasti ada tabel penutup. Kemudian di atasnya sini kita mau mencoba yang ini nih. Nah, ini TR, TD biasa, TD row span sebanyak 2. Oke, kita coba. Ada 2 TR nantinya, TR pertama, TR kedua. Ada TR pembuka, pasti ada TR penutup. /TR kan gitu kan ya tadi ya. Kemudian ada di sini ada TD yang tadi itu. Huruf besar, huruf kecil tidak ada masalah dalam HTML. Ada TD pembuka, pasti ada TD penutup. Nah, ini saya kasih di sini 1. Kemudian yang di sini ada lagi TD row span. Row span sebanyak berapa? Oke, 2. Kemudian apa? 2 dulu ya kan? Isi kolomnya ya kan? /TD kan gitu kan tadi kan ya? 2 di sini kan isi kolomnya. Isi kolomnya nih. Nah, atau kalau kalian biar tidak bingung, saya kasih B misalkan. B. Yang 1 ini saya kasih A biar kalian tidak bingung. Isinya ya kan? Paham maksud saya? Oke, sudah selesai TR yang ini, kemudian lanjut ke baris yang kedua di sini. Di sini di codingnya ini, nah nih kita menuliskan yang coding yang ini nih. Yang kedua TR ini lanjut ke sini. Oke, 3 di sini kemudian /TR. Oke. Kita tulis ini TD C misalkan ya kan, di sana kan 3 tadi kan ya. /TD. Oke, kemudian langsung ke /TR seperti ini. Ya kan? Kemudian kita simpan file, save. Misalkan saya taruh di desktop, terserah mau naruh di mana. Saya kasih nama di sini misalkan belajar tabel. Jangan lupa titik HTML. Di sini ganti all file biar tidak dibaca teks biasa. Kemudian di save. Selesai. Kita coba lihat hasilnya. Nih, belajar nih. Tinggal diklik 2 kali. Kita tutup yang ini. Kita lihat hasilnya. Masih loading. Nah, ini hasilnya nih. Ya kan? Seperti ini. Oke, langkah berikutnya setelah bisa tabel ngapain, Pak? Ya, mengatur lebar, tinggi, seperti itu. Contoh, kita tambahkan atribut. Jadi kalau sudah kalian paham menuliskan tabelnya, langkah berikutnya adalah mengatur lebar, tinggi, tengah. Ya, seperti itu. Tambah gampang lagi, kita edit dulu codingnya yang ini. Klik kanan, kemudian kita edit, mau ngedit coding nih. Yang tadi mau kita edit. Jadi tahapan berikutnya setelah kalian bisa membuat tabel seperti ini,
yaitu mengatur lebar tingginya. Kita coba ngatur ya. Open with apa tadi rencana saya mau ngedit? Open with Notepad. Kan mau ngedit nih, iya kan? Nah, langkah berikutnya misalkan tabelnya pengen diketengahkan. Nah, di dalam tag tabel tambahkan saja di sini atribut namanya send. Oh, sorry. Atribut nama atributnya adalah like. Ligand gini, like. Like sama dengan center. Jangan lupa penutupnya. Nah, ini. Nanti tabelnya ini kan ini. Tabel mendapatkan efek ke tengah. Pengaturan tabelnya ada di tengah ini yang mendapat efek, ya kan? Sehingga nanti tabelnya akan ke tengah. Kita simpan dulu. Save. Nah, kita coba refresh programnya. Kita refresh. Loh, ke tengah. Nah, ini langkah berikutnya ini. Kalian mengatur kayak gini nanti. Pak, saya pengen agak lebar, Pak. Di baris pertama. Lebar, Pak. Agak lebar. Oke. Yang mau dilebarkan kolom apa baris? Pertanyaan saya. Satu baris ini, Pak. Kan misalkan dalam satu baris kan bisa terdiri banyak kolom kan? Biar saya pengennya yang saya lebarkan kolom yang ini aja, Pak, bukan barisnya, Pak. Oke, tidak ada masalah. Tergantung kalian. Mau ditaruh di atributnya TR boleh, TD tergantung permintaannya kalian. Paham maksud saya? Yang mau kalian lebarkan adalah apakah kolomnya atau barisnya. Kalau barisnya secara baris saja gitu. Oke, misalkan saya pengen melebarkan kolom yang A, Pak. Nah, tambahkan namanya width DTH sama dengan kasih petik gini. Misalkan saya tulis dalam menulis lebar bisa persentase, bisa pixel. Kalau persentase ya menggunakan persentase dari lebar layar 50% berarti lebarnya 50% dari layar. Contoh 50%. Petik. Saya simpan Ctrl S. Jadi nanti lebar huruf A. Nah, ini lebarnya 50% dari 50% dari lebar tabel. Karena tabelnya belum ditentukan lebarnya, ini. Jadi ini adalah 50% dari mana? 50% dari lebar tabel. Tabelnya kan belum dikasih width-nya berapa. Iya kan? Ya. Oke, kita kasih width di sini, kita kasih atribut di tabelnya. Nah, kita tambahkan atribut di sini. Width DTH sama dengan misalkan kita menggunakan pixel nih yang tabel. Ya tulis saja 800 px misalkan. Jadi bisa dua penulisan, bisa pixel, bisa persentase. Kalau persentase ya dia ngikuti berapa persen ya kan? Kalau pixel sudah dipastikan sudah. Tidak bisa mengikuti ya kan? Dipaten. Ctrl S. Jadi ini ketika saya refresh tabelnya lebarnya 800 antara sini sampai sini. 800 pixel. Paham maksud saya? Nah, lebar A tadi kan 50% tadi kan? Ini 50% separuhnya. Misalkan saya ganti 30%, paling ya segini kalau 30%. Kita coba. Pak, jangan 50%, Pak, 30% saja. Oke. Ctrl S. Nanti ini yang awalnya A segini pasti agak ke sini. Loh, 30%. Kalau mau persen, kalau kalian bingung mau nulis pixelnya berapa? Paham maksud saya? Kemudian setelah itu atur lebarnya. Tinggi. Kalau tinggi misalkan, Pak, kolom kolom C, Pak. Kolom C kasih tinggi, Pak. Oke. Kalau tinggi di sini kan kolom C yang ini, di TD-nya kita kasih atribut namanya bahasa Inggrisnya tinggi apa biasanya? Height. Oke, GHT. Ini tinggi. Sama dengan misalkan saya tulis di sini 200 px, Pak. Oke, tidak masalah. 200 pixel. Kita simpan. Ctrl S. Kita refresh programnya. Ini C-nya akan agak tingginya kan. Loh, tingginya nih. Nah, disinilah kita akan mau mendesain nantinya. Mau mendesain website. Di sini misalkan nanti akan ada gambar, Pak. Di sini ada gambar login dan lain sebagainya. Seperti itu gambarannya. Punya gambaran sudah tentang tabel? Rencananya. Oke, sekian dulu materi dari tabel. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.